malam, masih selamat sore. Ya puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala Saudara untuk saya melayani Tuhan. Ya, banyak kisah untuk kami berdua karena kami satu angkatan ya, dan banyak cerita dan kami bertumbuh bersama-sama di sekolah Alkitab, kemudian praktek melayani, terus kemudian akhirnya satu tetap di Indonesia, satu pindah ke Amerika, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada di sana. Puji Tuhan. Ya, nama saya David Ibrahim. Ada 2 orang anak laki-laki, satu Davis, mungkin sudah cukup banyak yang kenal ya, dan terima kasih juga untuk kebaikan keluarga DPDI yang menyambut dia juga dengan baik. Waktu dia mau datang ke sini, saudara, saya sempat mau telepon bawa gembala saudara, cuma saya nggak berani, saudara ya. Masalahnya sudah lama juga nggak ini. Di satu sisi, saudara, jadi Davis itu waktu ke Amerika itu pertama kali dia pergi sendiri ke luar negeri. Jadi biasanya saya ajak, saudara, tapi pada waktu itu karena ada COVID, jadi sukar untuk bisa keluar. Akhirnya dia harus pergi sendiri. Dalam hati sebagai orang tua, lepas orang anak meskipun dia laki, saudara ya, cuma dia belum pernah ke Amerika, nggak ada orang yang dia jumpai, saudara, terus dia masih pergi sendiri. Itu satu hal yang sukar buat saya ya. Itu satu, saya mau belakangan, kenapa kamu nggak telepon saya gini-gini. Cuma ya saya nggak enak, saudara ya, sebab saya dengar jarak dari tempatnya dia sampai ke bandara itu kan 1,5 jam atau 1 jam lebih. Jadi saya nggak enak mau ganggu, tapi itulah Tuhan, saudara. Saya hanya dapat serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan itu Tuhan yang ajaib, saudara ya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik. Kalau kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan yang campur tangan. 2 hari yang lalu, saudara, Bapak Gembala saudara katakan hari Sabtu ada ibadah keluarga. Kemudian saudara ya kemarin doa, terus kemudian Tuhan berikan firman-Mu untuk keluarga di tempat ini yang ini. Dan saudara, berhubungan dengan keluarga, ada satu frasa kalimat yang coba kita akan lihat pada sore hari ini dalam kitab Mazmur 128. Saudara, itu salah satu Mazmur berhubungan dengan berkat atas rumah tangga. Jadi saya percaya tidak ada rumah tangga yang tidak mau berkat, apalagi kalau berkat itu datang dari Tuhan, saudara. Dan ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada rumah tangga, kepada keluarga kita. Dan kalau berkat itu datang dari Tuhan, maka berkat itu lengkap, berkat itu penuh, berkat itu sempurna. Artinya roh, jiwa, dan tubuh kita sekarang dan di masa yang akan datang sampai dalam kekekalan. Saudara, kalau itu berkat dari Tuhan, sebab Tuhan itu Tuhan yang kekal. Kalau orang tua misalkan, saudara, dia punya banyak dan dia memberkati anak, saudara, tapi ada batas waktu. Kalau satu ketika orang tua itu meninggal, dia tidak dapat lagi memberkati anak-anaknya, sekalipun dia cinta kepada anak-anak. Tetapi kalau berkat itu datang dari Tuhan, sedangkan Tuhan itu tidak pernah berubah dan Tuhan itu kekal,
maka berkatnya juga kekal atas kehidupan kita. Saudara, dan Alkitab mencatat dalam Mazmur 128 bagaimana rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan hanya suami istri, tapi seluruh keluarga, anak-anak, cucu, dan seterusnya. Saudara, Tuhan menjanjikan berkat untuk rumah tangga. Dan saya percaya kita mau, saudara, semua kita diberkati. Bukan cuma kita sebagai orang tua, tetapi anak-anak, cucu-cucu kita juga, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita kepingin lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, mereka nikmati. Itu buat kita senang, saudara. Dan kita lihat dalam Mazmur 128 ini, berkat atas rumah tangga. Ada banyak pelajaran rohani dalam Mazmur 128, tapi ada satu frasa kalimat yang saya ingin angkat dari Mazmur 128 ini, ayat 1 dan ayat yang keempat. Berkata demikian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terus, atau saya baca sampai ayat 4. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, ayat 1 dan ayat 4 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, dalam ayat-ayat ini, saudara, kita melihat satu frasa takut akan Tuhan. Saudara, dan takut akan Tuhan ini akan membawa berkat. Dan ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Nanti kita lihat, saudara, yang dijanjikan oleh Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dan kita perhatikan, kalau orang hidupnya takut akan Tuhan, maka ayat pertama, berbahagialah. Berbahagialah. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, maka istrinya, anak-anaknya akan menjadi satu keluarga yang baik, yang manis, keluarga yang berbahagia. Kata berbahagia di sini adalah berbahagia karena diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi berkat Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Saudara, dan kita lihat bahwa kita pun mau keluarga kita berbahagia. Berbahagia karena sumber kebahagiaan itu karena keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga berkat Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Saudara, hasil dari berkat Tuhan adalah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru memerintahkan, mengajar orang-orang percaya, umat Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau Mazmur 128 ini berbicara tentang laki-laki, berbicara tentang suami, diminta untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Saya mau tambahkan dulu 2 ayat. Dalam kitab Amsal, pasal yang ke-31, saudara, Alkitab berbicara tentang istri.
Dikatakan demikian, Amsal pasal 31 ayat 30. Kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Saudara, ini perkara-perkara jasmani, saudara ya, duniawi, saudara, itu ya disebutkan seperti itu. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi Alkitab mengajarkan tadi, suami laki-laki, seorang ayah yang takut akan Tuhan, saudara, dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Keluarganya akan berbahagia karena diberkati oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat, bukan cuma suami, perintah untuk hidup dalam takut akan Tuhan itu juga untuk istri, ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kita perhatikan, saudara, ini untuk setiap pribadi, untuk suami, tapi juga untuk istri, ya. Bagaimana dengan anak-anak? Saya mundur dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12. Mazmur 34 ayat 12 berkata demikian, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi Daud berbicara kepada anak-anaknya, dan dia berkata, dia panggil anak-anak. Saudara, dia undang anak-anaknya, terus kemudian dengarkanlah aku sebagai orang tua, saudara, dan berkata, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi ini adalah perintah untuk anak-anak. Pada satu sisi, ini juga, saudara, tanggung jawab dari orang tua, mengajar anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, dan oleh sebab itu tanggung jawab orang tua, di mana sejak kecil kita harus mengajar anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia, dia akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita ingin anak-anak juga bertumbuh dan mereka berbahagia, mereka diberkati oleh Tuhan, maka sejak kecil kita ajar mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Jadi kita lihat, Alkitab mengajarkan, Alkitab memerintahkan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 17 sudah dapat baca di rumah. Selama kita hidup menumpang dalam dunia ini, hendaklah kamu takut akan Allah. Jadi saudara, Alkitab mengajar kita untuk takut kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa artinya takut akan Tuhan? Saudara, apa definisi takut akan Tuhan? Saudara, takut akan Tuhan ini berbeda dengan takut alami. Ya, setiap orang punya rasa takut alami yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya di Jakarta, saudara, ada orang-orang yang para tukang yang membangun gedung-gedung yang tinggi, kemudian dia ada di atas bekerja. Terus saya pikir itu syaraf takutnya sudah hilang, saudara. Sebab mereka nggak pakai pengaman. Kalau di sini saya rasa jauh lebih bagus dibandingkan dengan di Jakarta, saudara.
Jadi tukang itu bangun di tembok-tembok atas ada kayu melintang, saudara, tanpa itu apa tuh safety belt ya, saudara. Itu mereka jalan di atas. Saya perhatikan, tuh, waduh. Saya yang lihat aja ini. Ada satu anak Tuhan, dia punya kerja itu banyak karyawan, dia perusahaan cleaning service ya. Jadi kalau ada perusahaan hotel dan lain sebagainya mereka kerjakan, biasanya dia minta saya berdoa ya. Kemudian di bawah paling atas biasanya, terus di belakang itu tempat barang-barang cleaning service. Saya suka lihat, saudara ya, dari atas dia tingkat lihat ke bawah. Sebelum saya lihat, saya tengok dulu kiri kanan, saudara. Jangan-jangan ada orang angkat saya begitu, saudara. Itu cuma perasaan aja, saudara, perasaan. Saya perhatikan orang di bawah itu kecil-kecil. Waduh, saya kalau jatuh ke bawah habis ini. Jadi perasaan takut itu secara alami berbeda satu dengan yang lain. Saudara, takut kepada Tuhan bukan takut seperti ini. Jalan ramai, saudara, mobil kencang-kencang, di sini mobil jalannya sana-sana, larinya cepat-cepat, saudara. Waduh, ini kencang-kencang sekali mobil di sini, saudara. Ya, ada orang yang kalau di Jakarta kan beda dengan di sini. Kalau di sini orang jalan itu kayak raja, udah dia jalan, mobil berhenti. Kalau di Jakarta, meskipun itu jalan, ding, waduh, dianya yang nyerobot, saudara. Kita ini waduh takut, saudara. Nah, itu di sana, saudara. Jadi banyak orang yang takut nyebrang jalan, saudara. Takut kepada Tuhan bukan takut seperti itu. Takut kepada Tuhan juga bukan takut kepada manusia. Sebelum datang ke LA, saudara, di Jakarta itu ada peringatan. Hati-hati orang Indonesia yang ke LA, karena ada kejahatan ini, saudara. Terus kemudian saya sempat telepon anak saya. Oh, nggak ada apa-apa. Oke. Sudah jalan. Tapi orang disuruh jaga hati-hati, saudara. Dan ada waktunya orang takut kepada manusia, saudara. Kalau dia jangan-jangan dia berbuat jahat, kemudian muncul perasaan takut. Nah, takut kepada Tuhan bukan takut seperti ini. Juga takut kepada Tuhan juga bukan takut terhadap masa depan. Juga tidak takut, bukan takut kepada setan, saudara. Jadi itu bukan takut kepada Tuhan. Terus apa artinya takut akan Tuhan, saudara? Dari beberapa pengertian dalam Alkitab, takut kepada Tuhan yang pertama adalah hormat. Kita menghormati Tuhan. Nah, hormat ini bukan berarti kita takut bertemu dengan Tuhan, bukan. Tapi seperti anak hormat kepada orang tua, demikian juga kita hormat kepada Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi kita perlu menghormati Tuhan, hormat kepada Tuhan. Jadi takut kepada Tuhan artinya kita hormat kepada Tuhan. Berikutnya, takut kepada Tuhan berarti kita menjaga hidup kita untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Kita jaga hidup kita untuk kita tidak
menyakiti hati Tuhan. Bagaimana kita berjalan? Bagaimana kita hidup? Saudara, di satu sisi kita lihat Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kemurahan, Tuhan itu ajaib dan lain sebagainya, saudara. Tapi pada sisi yang lain, saudara, Dia minta kita sebagai umatnya, orang-orang yang dipilih, anak-anaknya, saudara, diperintahkan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kita menjaga hidup kita supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Ini dari definisi, saudara. Kemudian Alkitab sendiri dalam kitab Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat 13 memberikan arti definisi. Bagian A, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi Alkitab memberikan definisi apa artinya takut kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi itulah arti dari takut akan Tuhan. Jadi kalau kita menjalani hidup dalam takut akan Tuhan, seperti tadi diperintahkan suami, istri, anak-anak, saudara, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga hidup kita untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Saudara, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, dan kita mencintai Dia, kita jaga hidup kita supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Dan oleh sebab itu juga disebutkan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi saudara, kalau kita jalani hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, suami hidup dalam takut kepada Tuhan, istri hidup dalam takut akan Tuhan, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, maka ada banyak perjanjian yang Tuhan janjikan. Mereka akan berbahagia, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Beberapa ayat janji yang Tuhan berikan. Saudara, kita mundur dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Berkata demikian, siap orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya, kalau orang itu takut akan Tuhan, ada janji Tuhan pimpin. Amin. Amin. Tuhan tuntun. Ada waktunya kita ada dalam persimpangan jalan. Ada waktunya kita harus ambil keputusan. Bahkan setiap hari, saudara, ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita buat, mana yang harus kita pilih. Tapi ada janji, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih, sehingga dia tidak salah. Amin. Saudara, ayat 13,
orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, menetap dalam kebahagiaan, dia akan hidup dalam kebahagiaan yang sumbernya dari Tuhan. Kalau di Indonesia ada banyak toko bahagia, cuma nama tokonya, saudara, tapi orangnya yang nggak ada. Tetapi di sini orang yang takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Amin. Berikutnya, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya, anak cucu selama hidup dalam dunia, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan seringkali anak-anak gak sadar, cucu gak sadar bahwa itu sebenarnya datangnya dari orang tua, dari kakek nenek yang takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, karena Daud, maka Allah tidak melenyapkan bangsa Yehuda. Oleh karena perjanjian Allah dengan Daud, saudara. Jadi kita lihat, perhatikan bagaimana anak-anak, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya, saudara, bahwa itu terjadi dari awalnya karena orang tua. Mereka takut akan Tuhan, dan Tuhan ada janji. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi. Dan alangkah baiknya kalau orang tua ini mengajarkan anak-anak juga untuk hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa semua karena berkat Tuhan. Saudara, terus kemudian Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan dekat, Tuhan bergaul karib, saudara, dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita jalani hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, Tuhan dekat dengan kita. Dan kalau Tuhan dekat, Dia seperti sahabat, saudara. Dia akan memberitahukan. Karena Abraham adalah sahabat Allah, maka apa yang Allah akan buat, Allah beritahukan kepada Abraham. Saudara, dan saya percaya kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, Tuhan akan memberitahukan. Ada sesuatu yang Tuhan akan buat, Tuhan beritahu, Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, jadi kita melihat bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan, ada perjanjian. Satu lagi, dalam kitab Mazmur ada banyak, saya ambil 2. Mazmur 34 ayat 10 berkata demikian, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. 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 Ini janji. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Artinya, saudara, kalau kita jalani hidup dalam takut akan Tuhan, jaminannya tidak kekurangan. Amin. Jaminannya Tuhan pelihara. Saudara, burung Tuhan pelihara, bunga
Tuhan pelihara, apalagi orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ini janji, ya, janji dari Tuhan, saudara. Dan kita lihat janji kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tidak berkekurangan. Setiap janji itu ada nilainya. Setiap janji itu ada harganya. Harga, nilai dari sebuah janji bergantung dengan siapa yang berjanji. Saudara, kalau yang berjanji itu orang yang suka berdusta, bohong, saudara, harganya murah. Tapi kalau yang berjanji itu Tuhan, saudara, maka Alkitab berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu bagian kecil dari firman Tuhan tidak didengar. Amin. Haleluya. Artinya bahwa berharganya, bernilainya janji bergantung dengan siapa yang berjanji, saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, kita hanya dapat katakan ya dan amin. Haleluya. Percaya kepada janji Tuhan, pasti kita alami. Tidak berkekurangan, pasti kita alami. Saudara, dalam hidup kita pasti Tuhan pelihara. Haleluya. Banyak hal akan terjadi, banyak kesukaran akan terjadi dalam dunia. Apalagi kalau kita mempelajari kitab Wahyu, saudara, akan banyak bencana, banyak kesukaran yang akan terjadi dalam dunia kita. Saudara, kemana kita melari? Kemana kita akan pergi? Sebab kesukaran itu akan melanda seluruh dunia. Tapi kalau Tuhan sudah janji pelihara kita, Dia akan pelihara kita. Amin. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, tidak kekurangan. Saudara, Tuhan akan berikan, Tuhan akan pelihara, kita tidak kekurangan. Saudara, karena apa? Tuhan sudah berjanji. Titik. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, titik. Bagian kita percaya kepada janji Tuhan. Dan Amen. Tuhan janjikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amen. Saudara, 2 ayat dalam kitab Amsal. Saudara, pasal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Berkata demikian, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, kita perhatikan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan. Saudara, takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Kehidupan itu Tuhan yang akan. Dan kita lihat kehidupan yang datang dari Tuhan. Saudara, kekal untuk selama-lamanya. Bahkan kita perhatikan, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terus, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Saudara, ada ketenteraman, ada damai. Saudara, ketenteraman, damai, damai yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran kita. Saudara, saya ambil satu lagi dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-23. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, jadi kita perhatikan di sini, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tuhan meluputkan, Tuhan menjauhkan. Saudara, kita perhatikan ganjaran kerendahan hati
dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pasal 22 ayat 4. Haleluya. Kitab Mazmur juga katakan bahwa Tuhan melakukan kehendak, keinginan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, ini baru dari kitab Mazmur, kitab Amsal. Beberapa saya ambil janji-janji Tuhan untuk orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak janji yang Tuhan janjikan, baik janji berkat secara jasmania maupun secara rohani, sekarang di masa yang akan datang sampai dalam kekekalan. Saudara, dijanjikan oleh Tuhan untuk orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, bagian kita adalah takut akan Tuhan. Kita melangkah, kita hidup, kita berjalan, saudara, setiap hari dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga hidup kita untuk kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kita benci dosa, saudara, keluarga berbahagia. Amen. Saudara, suami mau pergi kemana? Oh, istri tenang. Karena apa? Suamiku takut akan Tuhan. Haleluya. Aman dimanapun juga. Istri mau pergi kemana-mana, pergi mau jalan ke mall, ke apa-apa. Suami tenang-tenang saja. Saudara, di satu sisi, saudara, ya anak sekolah jauh buat saya nggak ada khawatir karena Haleluya. takut kepada Tuhan. Jadi kita lihat itu mendatangkan kebahagiaan. Amen. Suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami, orang tua percaya kepada anak. Saudara, anak mau pergi kemana, jalan kemana, oh saya tidak takut. Dia sudah takut kepada Tuhan. Saudara, karena dia takut kepada Tuhan, aman. Dia benci kejahatan. Dia akan menjaga hidupnya untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Dia akan selalu hidup dalam penghormatan kepada Allah. Jadi orang tua tenang. Oleh sebab itu, ajar anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Maka keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi kita lihat bagaimana kita mau hidup berjalan dalam takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita jalani hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, semua akan beres. Sebab ada begitu banyak janji yang Tuhan janjikan, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, dan satu bagian terakhir, bagaimana saya bertumbuh, saya bertambah, saya meningkat dalam takut akan Tuhan. Satu ayat terakhir dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ayat yang kedua, ya. Ayat 2 dan ayat 3. Yesaya pasal 11. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Salah satu nubuat tentang datangnya Yesus ke dalam dunia, saudara, dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ini. Dan kita perhatikan roh Tuhan ada padanya. Sehingga dalam Yohanes 3:34 ketika Allah memberikan rohnya kepada Yesus, ketika dia dibaptiskan menjelma menjadi manusia, roh yang tidak terbatas. Ya. Dan di sini kita perhatikan roh Tuhan akan ada padanya, ya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus salah satunya disebut sebagai roh takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau bertambah, kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi mari kita naik. Pada sisi yang lain,
Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, lihat, kamu memang sudah melakukan menyenangkan hati Tuhan, tapi biarlah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Sudah takut kepada Tuhan, mari kita naik, kita tingkatkan. Saudara, kita izinkan roh takut akan Tuhan, kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita, memimpin kita, membawa kita untuk kita hidup semakin takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut kepada Tuhan, saudara, maka kita diberkati oleh Tuhan. Ada janji-janji yang luar biasa, saudara, yang dijanjikan oleh Alkitab bagi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan sebuah pujian.